Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat semuanya? Bertemu lagi dengan saya Atin Rolita, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Majalengka. Kali ini tentang modul 1.4 yaitu budaya positif. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya, yaitu tentang diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Berikut adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Latar belakang. Selama ini murid tidak suka peraturan dan belum paham bahwa peraturan itu dibuat untuk ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bukan hanya sekedar dibuat, dibaca, dan diucapkan. Kemudian ketika melakukan pelanggaran, anak juga tidak suka dengan hukuman karena anak akan cenderung berontak dan melawan. Tujuan aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang merdeka, bertanggung jawab, dan disiplin diri yang kuat. Kemudian menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Sebagai tolak ukur keberhasilan program yang saya buat adalah dengan terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama wali kelas dan murid. Kemudian siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilaksanakan yaitu 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasi bersama rekan guru. Kemudian yang kedua, bersama-sama rekan guru melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan untuk terlaksananya program yang saya buat yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat diterapkan dan dilaksanakan secara fleksibel dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ketiga, seluruh dewan guru dan stakeholder yang ada di sekolah. Keempat, yaitu dukungan dari seluruh siswa untuk mentaati dan melaksanakan budaya positif di kelas dan di sekolah. Dukungan yang kelima, yaitu dari orang tua dalam menerapkan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan yang saya laksanakan sebagai diseminasi di sekolah berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pemimbasan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dalam rangka calon guru penggerak angkatan 6 yang dilaksanakan di TK Al-Ihwan oleh Ibu Atin Rolita. Acara yang pertama yaitu acara pembukaan, yang kedua acara inti, dan yang ketiga acara penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan acara pembukaan yaitu dengan membacakan basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut kepada acara yang inti yaitu pemaparan diseminasi berbagai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Atin Rolita. Untuk waktunya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini ya Ibu-ibu dalam acara diseminasi berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga sampai kepada kita sebagai umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu hebat semuanya ya. Terima kasih telah hadir di sini dalam mengisi acara saya pada kesempatan kali ini ya ibu-ibu. Saya di sini akan berbagi pemahaman, berbagi pengalaman terkait tentang kegiatan calon guru penggerak angkatan 6 yang saya jalani pada 2 bulan terakhir ini. Nah, dalam modul selama 2 bulan ini, alhamdulillah saya sudah menyelesaikan 1 modul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, pada akhir modul 1.4 saya mendapatkan tugas untuk melakukan aksi nyata, yaitu diseminasi berbagi pemahaman terkait modul yang saya terima di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Baiklah, kita mulai ya Ibu. Pertama-tama saya di sini akan punya konsep yang akan diutarakan, yang akan dipaparkan pada modul ini, yaitu konsep utama tentang modul budaya positif. Nah, di sini ada perubahan paradigma belajar. Kemudian ada juga disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin ini yang akan saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini terkait dengan modul budaya positif. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu ya. Nah, kita awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, selama ini ya ibu-ibu mungkin ibu-ibu di sekolah melaksanakan pembelajaran itu dengan klasikal, mungkin ya kebanyakan. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu yaitu pembelajaran dengan dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kita di dalam kelas itu ya harus menerapkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang melibatkan perbedaan dengan melihat perbedaan dan keunikan dari masing-masing anak. Nah, jadi kalau pembelajaran secara klasikal mungkin kita tidak membedakan ya keunikan anak masing-masing, kelemahan dan kekurangan anak masing-masingnya. Nah, di sini terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru itu bahwa seorang guru itu harus menerapkan pembelajaran dengan berdiferensiasi ya. Nah, kemudian kita kaitkan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Mungkin ibu-ibu sudah mengenal ya profil pelajar Pancasila itu apa isinya, nilai-nilai yang terkandungnya? Beriman dan bertakwa. Iya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, itu nilai-nilai itu harus tersampaikan kepada anak ya, sesuai dengan tuntutan zaman ya. Sekarang sekolah itu harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke disiplin positif. Nah, ini kita mulai ke pokok ya, pokok yang ada dalam modul budaya positif ini.
Nah, mungkin ibu-ibu sebelumnya yang mempunyai pemahaman apa tentang disiplin yang positif itu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Kalau disiplin itu lebih ke peraturan yang dilaksanakan di sekolah ya, dalam bentuk-bentuk yang positif, penerapan positif. Nah, di sini dalam budaya kita, maka kata disiplin dimaknai dengan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, itu yang namanya peraturan ya. Nah, peraturan itu dibuat oleh seseorang, dibuat oleh guru, misalkan dibuat oleh pemerintah, dibuat oleh instansi lain. Nah, terkait dengan disiplin positif yang diterapkan di sekolah, bahwa seorang pendidik itu bertujuan menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, mungkin ibu-ibu punya pemahaman tentang motivasi intrinsik itu. Bisa membedakan tidak antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik? Kalau intrinsik kesadaran diri. Iya. Kalau intrinsik mungkin kesadaran dari diri anak ya, tanpa ada paksaan dan tekanan dari luar. Kalau tekanan dari luar, sang guru harus hari ini harus membereskan kelas, hari ini pulang sekolah jam 10. Itu kan peraturan yang dibuat oleh guru. Nah, itu yang namanya motivasi ekstrinsik. Nah, kalau motivasi intrinsik itu datangnya dari hati anak tanpa ada paksaan. Nah, terkait dengan itu, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, senantiasa berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya dengan tanpa ancaman dan paksaan. Nah, ini yang harus digaris besar, yang harus digaris bawahi ya, oleh kita, bahwa dalam menerapkan peraturan itu anak tanpa merasa ada paksaan dan ancaman. Bagaimana seorang guru menerapkan? Nah, itu harus kita harus mempunyai motivasi yang benar-benar dapat diterima oleh anak ya, ibu. Nah, kita lanjut terkait dengan motivasi itu ya. Kita kenal dulu dengan kebutuhan dasar manusia. Di sini berarti anak ya. Satu itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kedua ada cinta dan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini semuanya merupakan kebutuhan dasar anak ya. Nah, kebutuhan untuk bertahan hidup itu meliputi apa? Terkait tentang apa? Kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal ya, yang kita biasa sebut dengan sandang, pangan dan papan ya. Ya, itu semua manusia membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian kebutuhan akan cinta dan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, bagaimana dengan anak yang membutuhkan kasih sayang? Sebuah anak ingin disayang ya. Nah, ketika anak masuk ke sekolah itu seperti mendapatkan ibu kedua, dunia kedua dari rumahnya. Nah, ketika kita membeda-bedakan kasih sayang anak yang setiap anak, maka anak akan merasa iri. Jadi kita harus memberikan rasa kasih dan sayang sepenuhnya kepada anak seperti kepada anak kandung kita sendiri tanpa membeda-bedakan ya. Karena anak itu butuh kasih sayang. Karena seorang guru itu adalah ibu kedua bagi mereka di sekolah. Nah, kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kira-kira anak itu seperti apa ya di sekolah? Nah, ada anak yang suka berkuasa. Ya, yang suka ingin menguasai teman yang lainnya. Nah, ketika tidak mau berbagi mainan, tidak mau berbagi makanan. Nah, jadi anak itu bersifat mendikte kepada temannya, memaksa kepada temannya. Ketika menginginkan makanan yang dipunya oleh temannya, maka anak itu memaksa untuk meminta, merebut gitu ya. Jadi anak itu bersifat menguasai teman lainnya. Ada tidak di sekolah ibu-ibu anak yang seperti itu? Banyak ya? Kebanyakan. Kemudian kebutuhan dasar akan kebebasan. Nah, ini sudah mutlak ya, anak itu
inginnya bebas, ya bebas seperti apa ya? Seperti kupu-kupu yang terbang bebas tanpa ada kendali ya. Nah, itu anak, kebutuhan anak gitu ya. Jadi tugas kita seorang guru itu harus bisa mengendalikan, jangan sampai anak itu bebas, terlalu bebas tanpa peraturan mungkin ya. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, anak di sini senangnya apa ya kalau di kelas itu? Senangnya bebas, senangnya berkuasa, senangnya mendapatkan cinta dan kasih sayang. Bahkan anak tidak bisa membedakan karena ingin memuaskan kesenangannya itu tidak bisa membedakan nilai baik dan buruknya. Nah, ketika ada temannya yang sedang menulis, maka dia mengganggunya, dia merasa senang mengganggu temannya tanpa bisa membedakan apakah yang dia perbuat itu benar atau tidak. Anak di sini belum bisa membedakan nilai benar dan salahnya. Pokoknya aku senang jahil kepada teman. Pokoknya aku senang membuat temannya menangis dan sebagainya ya. Anak seperti itu mungkin ya. Nah, itu kebutuhan dasar dari anak ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, terkait dengan kebutuhan dasar anak tersebut, maka akan kita bahas tentang motivasi perilaku manusia. Ya. Di sini motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri manusia secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini ada motivasi itu ada 3 macam ya. Nah, satu motivasi itu karena menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian ada juga munculnya motivasi itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada juga motivasi itu karena menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Nah, melihat dari poin-poin tersebut, nah, kita bahas satu persatu ya. Tentang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, contohnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut hukuman. Nah, ketika di sekolah itu tidak boleh buang sampah sembarangan. Aku tidak mau buang sampah sembarangan karena bu guru nanti marah. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi anak sadar membuang sampah itu karena takut dimarahi oleh gurunya ya. Aku mau berangkat sekolah tepat waktu karena kalau terlambat aku takut dimarahi sama bu guru ya. Seperti itu mungkin ya. Nah, itu pemahaman anak. Nah, kemudian kita kaitkan ini semua berlaku untuk anak dan guru ya. Nah, sebelum kita menyampaikan, sebelum kita memberikan motivasi kepada anak, tentunya kita sebagai guru harus sudah bisa melaksanakannya ya. Apakah kita berangkat ke sekolah itu karena takut dimarahi kepala sekolah, karena takut ditegur, kenapa datang terlambat dan sebagainya? Apakah demikian? Tentu tidak ya. Ya. Apakah datang ke sekolah itu karena ingin mendapatkan penghargaan? Misalnya di sekolahnya kepala sekolahnya suka menerangkan yang guru yang paling hebat akan mendapatkan reward, penghargaan atau apalah, cindera mata dan sebagainya. Apakah ibu datang ke sekolah karena ingin mendapatkan imbalan tersebut? Itu tidak juga ya. Kemudian yang ketiga, kalau motivasi itu adalah untuk menghargai nilai kebajikan diri kita sendiri. Artinya murid melakukan disiplin ini karena sadar akan kebajikan dirinya sendiri. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Ketika anak berangkat ke sekolah itu bukan karena takut dimarahi guru, karena saya harus mentaati peraturan ya. Harus disiplin, harus menghargai waktu, harus menghargai diri sendiri. Begitu juga dengan guru ya. Ketika berangkat ke sekolah tepat waktu, jangan takut sama kepala sekolah takut dimarahi, jangan takut karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dan sebagainya. Tapi kita itu harus sadar sesadar-sadarnya bagaimana menghargai waktu dan menghargai diri sendiri. Nah, kemudian kita terapkan kepada anak didik kita ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita kenal dengan adanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, terkait tadi ya pembahasan yang tadi. Nah, di sini ada yang namanya hukuman, ada juga penghargaan. Nah, terkait dengan hukuman ini akan menyakitkan bagi anak, dan anak tidak merasa nyaman. Murid akan takut dan merasa terpaksa. Murid menyembunyikan kesalahannya. Nah, misalkan anak itu
berkelahi dengan temannya. Ketika ditanya, kenapa kamu berkelahi? Tidak Bu Guru, aku tidak berkelahi. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Tidak Bu Guru, saya tidak buang sampah sembarangan. Nah itu menyembunyikan kesalahannya karena takut hukuman gitu ya. Nah, kemudian ada juga murid yang merasa rendah diri ya gitu. Kalau anak dihukum itu kira-kira bagaimana? Nah itu yang merasa takut, merasa malu, rendah diri karena saya sudah mendapat hukuman dari Bu Guru. Saya malu sama teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi hukuman itu tidak bagus ya diterapkan kepada anak-anak kita ya. Nah kemudian terkait dengan penghargaan. Nah kita cek ya apakah penghargaan yang kita berikan kepada anak itu bagus atau tidak ya. Kalau hukuman tadi mungkin tidak bagus ya, jangan diterapkan ya. Nah kemudian kita bahas tentang penghargaan. Penghargaan juga masih belum efektif karena merusak hubungan atau sifat iri. Nah, ketika satu anak mendapatkan penghargaan, mendapatkan reward, mendapatkan hadiah, terus anak yang satunya lagi tidak, apa yang dikatakan anak yang tidak mendapatkan? Nah, Bu Guru aku tidak mendapatkan itu, kenapa teman saya dapat? Gitu, tanpa tahu kenapa dia mendapatkan hadiah. Gitu, anak tidak tahu, pokoknya teman saya dapat hadiah, aku mau hadiahnya. Jadi timbul rasa iri pada diri anak yang lainnya. Mungkin berarti kurang bagus ya diterapkan. Kemudian mematikan kreativitas. Nah, ketika anak kita anggap berhasil dan kita memberikan hadiah misalkan, jadi dia itu mati kreativitasnya. Aku udah segini juga udah dapat penghargaan, udah dapat hadiah, akhirnya tidak berbuat sesuatu yang lebih gitu. Karena segini pun aku sudah mendapat hadiah dari Bu Guru gitu, jadi tidak mau berkreativitas lebih bagus lagi gitu ya. Terus kemudian menghukum itu dengan sistem ranking. Nah mungkin di sini sudah tidak berlaku lagi ya ranking itu, sudah tidak boleh ya meranking anak di kelas itu ya. Nah kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri ya. Jadi anak itu misalkan anak yang bagus itu dan mendapat hadiah itu, misalkan kamu bagus nak, belajarnya hari ini bagus sekali, rajin, mengerjakan tepat waktu dan lebih cepat dari temannya, dan ini Bu Guru kasih hadiah gitu ya. Nah jadi misalkan hadiahnya itu misalkan tidak diterima oleh anaknya, Bu Guru cuma kasih es gitu, ada saya mah sama mama diberi uang banyak atau dan sebagainya. Nah jadi itu seperti tidak menghargai dirinya sendiri gitu anak itu ya. Jadi mungkin terkait dengan penghargaan ini ya kita kurang bagus mungkin ya diterapkan kepada anak itu. Nah, kemudian ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah di sini ada istilah konsekuensi dan restitusi ya. Nah, mungkin ini agak aneh mungkin ya ibu ya. Kalau tadi ya asing. Kalau hukuman tadi kan mungkin ibu sudah pernah mungkin ya memberikan reward dan hadiah mungkin pernah ya ibu ya. Nah kita sekarang bahas tentang konsekuensi dan restitusi. Apakah ibu pernah melaksanakannya atau belum gitu. Nah kita bahas tentang konsekuensi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Nah kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Nah konsekuensi itu seperti ini. Ketika ada anak yang menumpahkan air di kelas, kenapa nak kamu menumpahkan air? Nah, kamu harus bagaimana gitu? Saya mau membersihkannya Bu. Ya, itu konsekuensi karena dia sudah menumpahkan air, maka anak tersebut harus membersihkannya. Kenapa kamu buang sampah di kelas? Maaf Bu, saya mau membersihkannya. Nah, itu adalah konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Nah, tapi konsekuensi ini penguatannya jangka pendek. Ketika suatu saat dia membuang sampah atau dia menumpahkan air dan tidak kelihatan oleh Bu Guru, apa yang akan dilakukan anak? Cuek saja, ya. Nah, ini perlu monitoring berkelanjutan. Jadi anak melakukan konsekuensi dari perbuatannya itu karena dimonitor oleh Bu Guru. Nah, kemudian stimulus dan respon. Kenapa kamu menumpahkan air? Maaf Bu, nggak sengaja. Terus kamu mau bagaimana? Mau saya bersihkan? Nah itu ada stimulus. Jadi Bu Guru itu menanyakan apa yang akan kamu lakukan. Kemudian anak menjawabnya, maaf Bu, saya akan membersihkannya, gitu ya. Nah kemudian murid menghormati peraturan. Mungkin melaksanakan ketika kita memonitoring apa yang akan kamu lakukan. Maaf Bu, saya akan membersihkannya. Nah itu anak menghormati peraturan ya, karena ada monitor dari gurunya. Nah kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah misalkan gini, kenapa kamu menumpahkan air? Maaf Bu, nanti saya akan membersihkan
membersihkannya. Secara spontan, secara langsung anak membersihkan air tersebut tanpa, jadi guru itu tidak memberikan kesempatan. Siapa tahu anak tersebut mau meminta maaf dulu atau mau memberikan alasan dulu kenapa dia menumpahkan air. Kan guru tidak memberikan kesempatan itu kepada anaknya, langsung memberikan stimulus dan responnya. Kenapa kamu menumpahkan air? Ya Bu, saya akan bersihkan. Nah, gitu. Jadi secara langsung tanpa memberikan kesempatan kepada anak untuk merenungi kesalahannya, untuk membela dirilah secara gitu ya. Nah, itu terkait dengan konsekuensi. Kemudian kita ke restitusi. Nah, mungkin di sini ibu-ibu belum mengenal kata restitusi ya, atau ada yang sudah mengenalnya? Belum ya, sepertinya saya juga baru mengenal di modul ini Bu Ibu ya. Mudah-mudahan ini merupakan suatu jalan terbaik ya yang akan dilaksanakan oleh kita di sekolah masing-masing. Nah, dengan restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilaku yang diperbuatnya. Nah, kemudian fokus pada permasalahan jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan teori kontrol. Anak dapat mengontrol dirinya. Kalau tadi di konsekuensi ada stimulus dari guru dan respon dari anak. Nah, di sini di restitusi ini ada penerapan tentang teori kontrol, ya, di mana guru menanyakan apa yang akan dilakukan. Gitu. Jadi anak merenungkan apa yang sebaiknya saya lakukan. Gitu. Terus ketika anak bertindak bukan karena disuruh oleh guru, tapi karena keinginannya dari dalam dirinya itu, ya. Jadi itu fokus pada permasalahan jangka panjang. Jadi anak terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa penekanan, tanpa penekanan dari guru. Kamu buang sampah sembarangan, kamu harus membersihkannya. Kamu buang air, menumpahkan air, kamu harus membersihkannya. Tanpa guru harus memerintah seperti itu, anak secara sadar akan bertanggung jawab akan apa yang dilakukannya. Ya. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, mungkin ini yang paling baik di antara empat nilai tadi ya. Kalau yang satu tadi apa? Hukuman. Kemudian penghargaan, kemudian konsekuensi. Nah, ini yang terakhir restitusi. Ya, jadi kita itu sebagai guru itu harus mampu menerapkan konsep disiplin ini dengan sistem restitusi yang dianggap merupakan identitas sukses. Ya, nah, kita coba yang selanjutnya. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kita lihat dulu dari pengertiannya ya Bu Ibu. Nah, pengertian dari restitusi adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut paham Gosel 2004. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahannya. Nah, restitusi juga memperbaiki hubungan ya antara guru dan anak dan temannya ya. Dan restitusi ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi si guru itu tidak memaksa, tapi menanyakan apa yang akan kamu lakukan, Nah, ketika anak melakukan kesalahannya. Kemudian guru juga menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Gitu. Jadi memotivasi, membuat anak memunculkan motivasi intrinsiknya kan, memotivasi seorang guru itu ya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Apa yang akan kamu lakukan, Kira-kira anak itu takut tidak kalau kita bertanya seperti itu? Beda dengan, ayo kamu harus membersihkannya. Nah, itu pasti ada rasa takut pada diri anaknya. Beda dengan ketika menanyakan apa yang akan kamu lakukan, gitu ya. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik dan berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi tindakan apa yang akan diperbuat oleh anak itu bukan masalah berhasil atau tidaknya sebuah restitusi ya, tapi lebih kepada karakter anaknya itu ya. Apakah bertanggung jawab atau tidak terhadap kesalahan yang diperbuatnya? Apakah dia dapat menyelesaikannya? Itu ya. Nah, membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak yang berbuat kesalahan itu, karena dia merasa mampu menyelesaikan apa yang dia perbuat, bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia perbuat, maka anak tidak merasa malu karena kita tidak menghukumnya. Dan ketika anak gabung dengan anak-anak lainnya, anak merasa
tidak merasa malu karena tidak dipermalukan oleh gurunya ya. Nah gitu sepertinya. Lanjut. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah ini saya contohkan dengan kasus murid yang sering datang terlambat. Kalau di sekolah ibu-ibu banyak tidak ada kasus tentang anak yang suka datang terlambat. Banyak yang ada saja ya, selalu ada ya. Nah, kita kaitkan dengan hukuman ya. Ketika ada anak yang datang terlambat, maka guru menghukum anak dengan tidak mengikuti kegiatan dan disuruh menunggu di luar. Apakah ibu seperti itu? Atau tidak ya? Kemudian guru memarahi murid dengan nada suara yang tinggi sehingga anak menjadi ketakutan. Tidak juga ya? Berarti guru-guru hebat semuanya. Kemudian ini tentang konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi, menambah jam untuk mengerjakan. Ketika anak datang terlambat, orang lain sudah menyelesaikan, anak itu karena datangnya terlambat dan akhirnya tidak selesai. Akhirnya bu guru menambahkan waktu untuk menyelesaikan kegiatannya. Apakah ibu seperti itu? Ada ya? Tinggal ikutin anak. Tinggal ikutin Kalau anak. misalnya anak udahnya ya udah ikut istirahat gitu. Tapi kalau misalkan itu, nah, ibu kalau mau lanjut udah silakan. Berarti tidak memaksakan ya. Sekalipun menambah waktu itu sesuai dengan keinginan. Ya, seperti itu ya mungkin bagus bu. Hebat jempol, guru-guru hebat semuanya. Guru tegas dan anak mengikuti perintah guru. Masih mendekati hukuman ya. Masih mendekati hukuman. Dan sepertinya kurang bagus. Menerapkan konsekuensi itu kurang bagus sepertinya ya. Nah, sekarang kita kaitkan dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa untuk menyelesaikannya. Apa yang akan kamu lakukan? Hari ini kamu terlambat datangnya. Kamu tidak bisa mengikuti. Tadi bu guru sudah pembukaan, membaca doa, membaca surat-surat. Kamu tidak mengikutinya, anak-anak kamu kesiangan seperti itu ya. Nah, cuman membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa tidak merasa dihukum dan dipermalukan dengan tidak memberikan hukuman, dengan tidak menambah konsekuensi juga ya. Sekalipun konsekuensi itu dilakukan sesuai dengan keinginan anaknya ya. Nah ini ada 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Nah ini ada guru sebagai penghukum, kemudian ada juga guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, ada guru yang menjadi teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol terkait 5 restitusi tadi ya. Nah, ini masih kasus siswa yang suka datang terlambat. Ketika guru menerapkan menjadi kontrol penghukum, apa yang dikatakan guru? Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kalau di penghukum ini ya, nada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk, seperti menghardik. Ya itu seorang penghukum. Apakah itu seperti itu? Tidak ya, alhamdulillah ya, tidak boleh ya. Nah kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, apa yang dikatakan guru tersebut? Sudah berapa kali ibu bilang, ibu sangat kecewa sekali dengan perbuatanmu. Berapa kali ibu harus mengingatkanmu. Kamu sudah berjanji sama ibu untuk tidak terlambat lagi. Ini pembuat merasa bersalah. Nada suara memelas, halus, sedih, dan bahasa tubuh merapat pada anak. Jadi apa beda ya dengan penghukum? Ini lebih ke bagaimana seorang guru itu membuat anak itu merasa bersalah terkait dengan apa yang anak tersebut langgar. Misalkan anak itu datang terlambat, nah jadi anak itu merasa bersalah. Oh iya, saya udah datang terlambat gitu. Dalam hati itu terbersih terasa bersalah kepada gurunya tersebut dengan kata-kata yang diungkapkan oleh gurunya tersebut ya.
Kemudian kontrol sebagai teman. Apa yang dikatakan guru sebagai teman? Ayo bantulah demi ibu. Tolong jangan buat ibu kecewa ya nak. Sudah kali ini saja, tidak apa-apa, ibu memaafkannya. Di sini sebagai teman itu ya, nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada anak dan tersenyum. Nah, jadi anak itu merasa bahwa gurunya itu adalah sahabatnya, gitu ya. Jadi si anak itu tidak merasa takut pada gurunya, namun tidak menghilangkan rasa hormatnya juga, yang jangan terlalu dekat juga, nggak boleh, nggak bagus ya. Nah, kemudian guru sebagai pemantau. Apakah kamu tahu sudah jam berapa ini? Kamu sudah melanggar kesempatan kelas. Apa yang kamu tahu tentang konsekuensinya? Nah, pemantau di sini nada suara datar, bahasa tubuh formal, lempang, lempang gitu ya. Kalau bahasa kita lempang, guru teknik. Nah, kemudian kita bedakan dengan guru sebagai manajer. Apa yang dikatakan guru sebagai manajer? Apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Kita membedakan tidak dari kelima nilai tersebut. Yang paling bagus yang mana? Nilai kontrol yang bagus diterapkan kepada anak itu. Yang manajer, yang walaupun pada perkataannya susah, ya susah sekali sebagai manajer itu ya, karena kita itu harus menahan segala rasa ketika anak berkelahi, ketika anak marah dan sebagainya. Kita kan manusiawi yang mempunyai rasa marah, rasa dan sebagainya. Namun kita itu untuk menjadi seorang guru itu harus mempunyai nilai kontrol sebagai manajer, ya. Nah, ini terkait dengan tadi ya, nilai kontrol yang harus dimiliki seorang guru itu. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Mungkin ibu-ibu sudah mengenal, sudah membuatnya di sekolah. Tentang keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, jadi keyakinan kelas itu beda dengan peraturan ya. Tadi saya sudah membahasnya di depan ya. Kalau peraturan itu dibuat oleh guru, dibuat oleh kepala sekolah tanpa melibatkan anak. Nah, kalau keyakinan kelas di sini dibuatnya bersama-sama dengan anak. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kita kaitkan dengan suatu masalah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa kita memakai helm di jalanan? Karena apa alasannya? Untuk keselamatan. Takut jatuh. Iya, mungkin lebih ke keselamatan ya, untuk keselamatan. Kalau saya tidak pakai helm, saya takut jatuh. Nah, ini untuk melindungi kepala kita ya. Jadi untuk lebih ke keselamatan. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini untuk kesehatan. Nah, ini kesehatan dan keselamatan itu adalah keyakinan dalam hati kita. Kenapa kita harus memakai helm? Kenapa kita harus mencuci tangan setiap saat? Itu kan datang dari hati kita, ya. Tanpa ada aturan, memang pemerintah membuat peraturan. Tapi kan peraturan itu bisa dilanggar. Terkait dengan keyakinan yang datang dalam diri kita, maka kita akan sepenuhnya melaksanakan karena itu merupakan keyakinan kita, menyangkut kebutuhan lah, ya. Keyakinan itu karena butuh, kita itu butuh selamat, kita itu butuh sehat, ya. Karena keyakinan kelas yang diterapkan di sekolah itu harus seperti itu kepada anak kita ya. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak dari peraturan. Kemudian keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal umum ya. Kemudian dibuat dalam kalimat positif. Nah, tentunya ya pasti sedikit saja supaya mudah diingat. Jadi kalimatnya itu sedikit tapi bermakna ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahnya supaya mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Di sini saya bersama teman sejawat di sekolah ya sudah membuat sebuah keyakinan yang kami sepakati. Nah, di sini pelaksanaannya guru bersama siswa membuat keyakinan kelas.
Guru bersama siswa berdiskusi tentang keyakinan yang akan disepakati. Kemudian guru dan siswa membuat kesepakatan tentang keyakinan kelas tersebut. Dan kemudian guru dan siswa menempel keyakinan kelas di dinding. Nah, ini dimaksud untuk mengingat ketika anak yang melakukan pelanggaran itu, nah ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kenapa kamu melanggarnya? Ini kan ini keyakinan dibuat oleh kita semua, gitu ya. Jadi, nah kita itu punya kekuatan ya, kekuatan, namun tidak dengan penekanan dan memaksa kepada anak ya. Ini lebih yang memberikan motivasi secara intrinsik ya, seperti tadi yang diulas di depan ya, bahwa seorang guru itu harus mampu memotivasi anak secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Karena ekstrinsik itu lebih bersifat memaksa, menekan pada anak ya. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu mampu memunculkan, mampu membuat anak itu punya motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya anak tersebut. Nah, kemudian sebagai solusinya dari semua masalah tadi ya, nah di sini kita kenal sebagai segitiga restitusi. Mungkin saya juga baru mengenal di sini ya, di modul ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu baru ya yang saya dapatkan di sini Bu Ibu, dan saya berusaha membagi ilmu tersebut kepada Ibu ya. Terkait dengan segitiga restitusi, ada 3 langkah yang dilalui, yaitu menstabilkan identitas. Nah, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan suatu kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, kemudian kenapa kamu berkelahi? Kenapa kamu datang terlambat? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita menyampaikan dengan bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Manusia pada dasarnya memiliki motivasi internal, kemudian akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang telah disepakati dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, di sini menanyakan keyakinan itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah dalam menanyakan keyakinan pada anak. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas ya. Ini kasus yang kedua ya.
tidak menciptakan rasa aman, tidak menciptakan rasa nyaman. Coba kalau teman-teman ada yang berani tidak, nah itu tahu kalau berbagi itu tidak bayar ya, dan melanggar kesepakatan kelas. Kenapa masih dilakukan? Sudah berbagi kok mama, jangan mau ya, karena kalau nggak apa kita berbagi bisa menyakiti orang lain ya. Tapi kalau yang mau ya, seperti itu apa artinya? Sakit aja. Kenapa? Semuanya harus memaafkan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, siap. Salamnya kami ya, semua salam ya. Terima kasih ya. Ya, mungkin itu tadi ya kasus yang terjadi di sekolah saya ya, dan saya berusaha menerapkan menyelesaikan masalah anak dengan langkah yang ada pada segitiga restitusi tadi ya. Kemudian kita lihat tentang standar nasional pendidikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, ya. Sebagai seorang guru itu adalah menuntun anak untuk mencapai sesuai dengan kodratnya, ya, supaya anak mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Nah, itu adalah tugas seorang guru ya. Nah, tugas seorang guru itu adalah apa tadi? Menuntun anak. Nah, sesuai dengan kodratnya masing-masing ya. Nah, di sini terkait dengan permasalahan yang terjadi di sekolah, maka seorang guru itu harus mampu menerapkan posisinya sebagai control manager ya, yang paling bagus, walaupun pada pelaksananya mungkin agak susah ya. Kalau ilmu itu, kalau teori itu gampang sepertinya ya, kalau penerapannya kita harus dituntut harus mampu ya, berusaha untuk menjadi seorang guru yang berposisi sebagai control manager ya, yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kali ini dapat bermanfaat dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, demikian dari saya. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah. Tadi kita sudah sama-sama menyimak paparan tentang diseminasi berbagai permasalahan dan penerapan budaya positif. Nah, untuk selanjutnya kita menunggu untuk sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya silakan. Diberi dua pertanyaan. Boleh. Dalam pembahasan tadi, oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
saya Isyarawati dari TK Citra Asih akan bertanya itu tentang kesepakatan kelas ya. Tadi kan dibuat antara guru dan anak. Nah, apakah kesepakatan tersebut bersifat baku atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih ya Wis menyampaikan pertanyaannya ya. Berarti Ibu merespon, Ibu memahami apa yang saya sampaikan tadi ya. Terima kasih Wis. Terkait dengan pertanyaannya ya, apakah kesepakatan kelas itu bersifat baku? Nah, kesepakatan kelas itu kan dibuat oleh guru dan anak ya, disesuaikan dengan pengalaman, sesuai dengan kebutuhan. Jadi semua sekolah mungkin mempunyai kesepakatan kelas yang berbeda, dan ini bersifat tidak baku, dari tahun ke tahun bisa berubah. Atau pada pertengahan kegiatan misalkan pembelajaran akan ditambahkan lah, karena ini banyak sekali kasus yang terjadi di sekolah gitu. Kita sepakati lagi ya, kita buat lagi, tambahkan lagi keyakinan kelasnya, boleh saja. Jadi bersifat fleksibel ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang umum terjadi di sekolah tersebut pada kurun waktu tahun tersebut ya. Mungkin ini seperti itu ya, dapat diterima? Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuhani Maimunah dari TK Darul Falah. Mohon izin tidak bertanya ya Bu ya. Ini lebih ke sharing gitu. Jadi tadi ketika saya mendengarkan presentasi dari Ibu mengenai budaya positif yang ada di sekolah, sebetulnya selama ini kami sudah melaksanakan, hanya mungkin tidak terprogram. Contohnya misalnya kesepakatan kelas gitu ya. Istilahnya kalau orang sudah bilang sok gitu teh gitu, tapi tidak dijalankan sesuai. Ada kesepakatan antara guru dan murid, gimana saya aja yang guru gitu. Jadi diterapkan itunya itu tidak berdasarkan apa yang seharusnya. Jadi terima kasih ilmunya. Insya Allah di lain waktu budaya positif sebagaimana yang Ibu paparkan barusan akan saya terapkan di sekolah saya. Gitu aja. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Roni. Berarti Ibu sudah menerima apa yang saya sampaikan ya, terkait dengan keyakinan kelas ya yang ada di sekolah kita. Mungkin semua juga sudah menerapkan ya, seperti kata Bu Nur ya. Namun belum kalau keyakinan kelas itu, kalau menurut langkah-langkah yang ada dalam 3 restitusi ini, jadi kesepakatan itu harus untuk mengingat kepada anak, jadi harus ada bentuk fisiknya gitu ya. Jadi ya belum seperti itu ya, belum menempel. Nah, ini saya sudah membuatnya bersama rekan sejawat saya. Ini bertujuan untuk mengingatkan kembali gitu kan. Nah, jadi misalkan ketika anak melakukan pelanggaran, nah ini masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang telah kita buat ini nak? Nah, ini kan ada bentuk fisiknya lah ya, gitu. Jadi bukan hanya kata-kata yang diucapkan gitu, tapi anak membuat kesepakatan itu ada bentuk fisiknya ya. Nah, supaya untuk lebih mengingatkan kepada anak bahwa kita mempunyai keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama dan harus disepakati dan dijalankan sesuai dengan aturannya. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lainnya? Kiranya cukup sekian, mungkin sudah menerima ya paparan dari Ibu Atin tadi, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua dapat menerapkannya di sekolah masing-masing. Dan untuk kedepannya kita semua yang bisa ikut dalam CGP ini. Amin. Untuk acara selanjutnya mungkin ada kemungkinan karena waktunya sudah beda.
sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena acara ini sudah selesai, mungkin kita tutup dengan baca hamdalah dan rentetan acara yang tadi sudah selesai kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurani Maimunah. Kebetulan saya adalah teman sejawat dari Ibu Atin Dolita SPD yang sekarang sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Majalengka. Dan barusan saya sudah mengikuti kegiatan pengimbasan tentang budaya positif. Alhamdulillah budaya positif yang beliau sampaikan kepada kami dan rekan-rekan pendidik TK ini sangat banyak manfaatnya. Ada yang sudah dilaksanakan di sekolah namun belum terprogram, kemudian ada juga yang sama sekali belum dilaksanakan. Insya Allah kami semua akan mengambil hikmah, mengambil manfaat dari apa yang beliau sampaikan dan akan diaplikasikan di sekolah kami masing-masing. Semoga Bu Atin sukses dan semoga kami teman-temannya bisa ikutan untuk rekrutmen guru penggerak di angkatan berikutnya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.